Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua yang ada. Kembali lagi bersama dengan kami program Berkat Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua ada sampai saat ini, pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita, bahkan bisa melalui kebenaran firman Tuhan bisa menegur kita, bahkan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita langsung saja buka di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Matius 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri telah terbit terang. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bangsa yang diam, orang-orang yang berada dalam kegelapan. Saat itu mungkin Yesus sedang berada di Galilea. Kita lihat dalam judul perikopnya, yaitu Yesus tampil di Galilea. Mungkin saat itu Tuhan menyampaikan, Tuhan mengingatkan kepada penduduk Galilea, bahkan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Bahkan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan pada pagi hari ini. Sebelumnya ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita buka di dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kitab Yesaya dalam perjanjian lama ini ketika bernubuat tentang Mesias, berbicara tentang kegelapan rohani yang menyelimuti orang-orang. Kegelapan seringkali membuat seseorang terjatuh. Kegelapan juga bisa menimbulkan kecemasan, bahkan ketakutan. Begitu juga ketika seseorang atau Bapak Ibu berada dalam keadaan kegelapan rohani, ketika kita menjalani kehidupan, kita mudah terjatuh. Artinya kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Hidup penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, tidak memiliki ketidakpercayaan untuk melangkah. Ketika kita dalam kegelapan, pastinya kita takut untuk kita melangkah. Ini dikatakan adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini menegaskan bahwa sumber terang kita berasal dari dalam, dari hubungan kita dengan Tuhan, dan terwujud melalui perbuatan kita. Ketika hati kita disinari oleh Kristus, tentu saja perbuatan kita juga bersinar. Berbicara kegelapan rohani, yaitu di mana keadaan seseorang yang hidupnya terpisah dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kenapa seseorang bisa berada dalam kegelapan rohani? Karena adanya dosa yang menggelapkan pemahaman kita dan menghancurkan pandangan rohani kita. Seperti yang sudah saya baca dalam Yesaya 9 ayat yang pertama itu. Dia muncul kembali dalam perjanjian baru, yaitu pada ayat pokok kita pada Matius 4 ayat yang ke-16. Di mana pada Matius 4 ayat yang ke-16 itu mengumumkan bahwa mereka yang telah mengenal Allah Israel melalui putranya, yaitu Yesus Kristus,
adalah orang-orang yang telah dibebaskan, dilepaskan dari yang namanya kegelapan rohani. Makna dan tujuan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia bagai sebuah terang di tengah kegelapan yang pekat, membuat kita memiliki tujuan untuk melangkah. Itu sebabnya ketika kehadiran adanya Mesias yaitu Yesus Kristus, kita tidak lagi diselimuti dengan yang namanya kebimbangan, keraguan dalam kita berjalan. Bahkan dapat ketika adanya kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Dia dapat menghapus segala takut dan gentar kita. Itu sebabnya kita buka dalam Yohanes 1 ayatnya keempat dan kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita yakin dan percaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan rohani. Itu sebabnya mari kita menjadi sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anak terang yang bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Immanuel, Allah beserta kita.